Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami di channel tosanaji.id. Saya Saiful Anam dan ini sahabat saya, mentor saya juga, Mas Irul Kris. Beliau adalah pelestari tosan aji. Tosan aji ini luas, ada keris, ada tombak, ada segala macamnya. Dan melalui tosanaji.id ini kita akan mulai mengenal apa itu tosan aji yang asli, sesuai dengan pakem dan keluhuran yang diturunkan oleh nenek moyang kita, Indonesia. Nah, Mas Irul, kita akan mulai belajar bersama tentang keris. Saya dan para penonton ingin mengetahui dahulu keris itu apa, supaya pada pembahasan selanjutnya tidak ada lagi multi tafsir. Menurut si A keris itu ini, menurut si B keris itu ini. Biar satu tafsir saja untuk channel ini. Kira-kira keris itu apa? Dimulai dari definisinya menurut namanya, bahasanya. Baik, kalau kita dengar kata keris, itu berarti kita pikiran pertama pasti akan teringat Jawa, Indonesia, Jawa. Sedangkan keris sendiri itu dari bahasa Jawa. Oke. Nah, kalau kita berbicara masalah bahasa Jawa, bahasa Jawa itu ada 3 tingkatan. Yeah. Yang pertama, yang paling bawah itu ngoko. Ngoko itu bahasa pergaulan biasa. Itu bahasa yang paling kasar, tingkatan bahasa yang paling kasar. Yang kedua itu kromo madya, kromo tengahan, yang halus. Tapi ada yang lebih halus lagi, yaitu kromo inggil, bahasa yang paling halus, yang paling tinggi. Baik. Sedangkan keris sendiri itu dari bahasa kromo, bahasa yang paling bawah, bahasa yang paling kasar maksudnya. Baik. Nah, keris. Kata keris sendiri itu banyak penafsiran. Di orang-orang sekarang banyak penafsiran. Yang pertama, kata keris itu kumpulan dari 2 kata. 2 kata, gabungan dari 2 kata keris. Yang pertama Sinengger dan Aris. Oke, Sinengger dan Aris. Sinengger dan Aris. Apa itu Sinengger? Sinengger itu bahasa Jawa, yang artinya kalau bahasa Indonesia itu tersembunyi, disembunyikan, sesuatu yang disembunyikan atau sesuatu yang tersembunyi. Aris itu lurus, lugas atau lurus, benar. Dalam hal ini makna yang diharapkan adalah suatu zat yang benar maksudnya. Oke. Zat yang hak, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Berarti arti yang diharapkan dari kata keris, Sinengger dan Aris itu sesuatu hal yang tersembunyi yang dipakai untuk mendekatkan diri pada suatu kebenaran atau zat yang hak itu tadi, yang lurus. Jadi ada nilai spiritualnya di dalam. Iya. Mungkin jalan yang lurus itu kalau di bahasa Islamnya itu Sirotol Mustaqim. Ini Sirotol Mustaqim. Iya, bahasa Islamnya itu. Baik. Ada penafsiran yang lain dari potongan kata keris itu? Penafsiran yang lain dari kata keris itu kembali lagi kumpulan dari 2 kata lagi. Keris. Yang pertama tetap Sinengger dan Ginaris. Sinengger yang tersembunyi. Ginaris adalah sesuatu yang sudah digariskan. Dalam hal ini arti yang diharapkan adalah takdir, ya lebih tepatnya. Sinengger dan Ginaris, sesuatu hal yang tersembunyi yang digunakan untuk merubah garis hidup dari yang kurang baik ke yang lebih baik. Oke. Jadi kalau bisa disimpulkan mungkin keris ini juga merupakan sebuah ikhtiar untuk memperbaiki jalan hidup seseorang. Ya, betul sekali. Yang misalnya harusnya dapat 10, ini kita bisa usahakan biar dapat 15 gitu. Tepat. Baik. Malah baru tahu saya. Iya. Baik. Dan ada yang lain sesuai perkembangan zaman, juga ada perkembangan penafsiran juga. Namun ini penafsiran orang luar, dalam arti di luar keraton zaman dulu ya. Baik. Itu yang lainnya itu keris itu ditafsirkan sebagai iso ngongker, ora iso ngiris, bisa menjaga tapi tidak untuk melukai. Ada yang seperti itu, tapi semuanya bebas, penafsiran kan bebas, sifatnya bebas. Yang penting tidak keluar dari pakem yang aslinya, itu tidak masalah. Baik. Nah kalau memang
dikatakan itu tidak untuk melukai. Bentuk keris itu kan seperti senjata tajam ya. Jadi sebenarnya keris itu normalnya, misal saya berperang begitu, itu kerisnya dipakai untuk berperang atau kita pakai senjata lain? Kalau zaman dulu, nah kalau kita berbicara fungsi dari keris, itu kita mengingat zaman dulu, pakemnya itu apa? Keris itu di awal itu difungsikan untuk senjata ritual sebetulnya. Oh, senjata ritual. Lalu bergeser fungsinya ke senjata perang. Namun meskipun itu senjata perang, tidak semerta-merta atau sewaktu-waktu digunakan. Hanya untuk di saat-saat yang paling terjepit itu baru dipakai. Mungkin kalau senjata lain udah lepas dari tangan mungkin betul. Nyawa terancam baru dipakai. Karena kalau melihat bentuknya sendiri, keris itu kan seandainya dibuat untuk bertarung itu kan senjata jarak dekat. Jadi emang yang paling terakhir untuk digunakan. Itu pun kalau sudah keadaan paling terjepit. Baik. Kita kembali ke definisi keris. Tadi kan ternyata keris itu baru di bahasa yang ngoko, yang sehari-hari yang kasar. Nah, masih adakah lagi penjabarannya? Masih ada. Silakan. Nah, tadi saya bilang itu keris di bahasa ngoko, bahasa yang paling bawah, bahasa yang paling kasar. Yang kedua itu kan kromomati, bahasa yang tengahan ya, yang halus tapi masih ada yang lebih halus lagi. Di atas di atas bahasa ngoko. Keris itu dinamakan duung. Nah, duung. Penafsiran dari kata duung itu kumpulan dari dua bahasa kembali lagi. Duung, du itu nuduhke, wong itu marang dagang suwung. Nuduhke atau menunjukkan, mengarahkan, membimbing marang dagang suwung. Dagang suwung itu siapa? Ya Tuhan yang Maha Esa. Berarti di sini bisa ditafsirkan keris atau duung itu sendiri adalah sarana atau senjata untuk menunjukkan kepada jalan yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau sekarang ada persepsi bahwa pegang keris itu musyrik, itu malah menyalahi dari filosofi keris yang duung ini ya. Iya. Kalau orang-orang yang bilang keris merawat keris itu musyrik dan sebagainya, karena mereka, mohon maaf, belum tahu ke situ dan pemahamannya atau pandangannya terhadap keris sudah keliru dari awal. Baik. Nah, makanya dari sini kenalilah dulu keris. Apa itu keris? Kalau peribahasa dulu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi membenci keris karena ya emang tak kenal keris. Mungkin informasi yang mereka terima dari awal ya informasi yang persepsinya berbeda, berbeda dengan apa yang dimaksud oleh para leluhur ya. Baik. Nah sekarang yang kasta paling tinggi nih bahasanya. Kromo Inggil. Kalau di Kromo Inggil keris itu diberi nama wanggingan atau disebut wanggingan. Wanggingan itu kata lainnya wingking dari kata wingking. Wingking itu belakang. Berarti sesuatu hal yang ditaruh di belakang. Kenapa ditaruh di belakang? Ini filsuf banget, maksudnya bermakna filosofi banget. Keris itu kan ya tajam, ya kuat, ya indah, ya mewah. Pokoknya sesuatu hal yang sifatnya menonjol itu ditaruh di belakang. Itu filosofinya seperti itu. Makanya orang pintar itu tidak usah terlalu diperlihatkan, terlalu disombong-sombongkan. Kurang lebih seperti itu kan. Meskipun kita punya senjata andalan betul. Jangan dipamerin. Taruh di belakang. Itu sebetulnya pitutur orang-orang tua zaman dulu yang luhur sekali. Kemarin kan kebetulan ada Hari Pendidikan. Saya ada melihat foto Ki Hajar Dewantoro atau sketsanya, saya kurang ingat. Itu kerisnya itu ditaruh di depan, Mas. Nah kalau yang seperti itu bagaimana? Ada, sebetulnya ada pakem-pakem yang dimana keris itu ditaruh di depan. Ini kalau zaman dulu ini dikhususkan untuk seorang orang tokoh yang dimana beliau itu punya tujuan tertentu. Contoh kalau di tanah Jawa ada tokoh-tokoh agama, seorang brahmana, pendeta dan sebagainya. Kenapa taruh di depan? Karena keris itu ya itu tadi ibarat sebuah kelebihan. Kalau seseorang tokoh itu ya diperlihatkan di depan, biar dipercaya orang. Oh iya, itu loh kepintarnya kelihatan, benar-benar seorang yang mumpuni, layak untuk istilahnya dimintai ilmunya atau dan sebagainya. Oke. Jadi ada kondisi khusus di mana memang orang-orang tertentu dengan manfaat tertentu di masyarakat yang meletakkan kerisnya di depan. Iya, betul sekali. Baik. Dan ada lagi di luar suku Jawa itu
kebanyakan pakemnya juga di depan. Mungkin ini bertujuan simbolis ya. Saya kurang paham kalau di luar Jawa, tapi kalau di Jawa kebanyakan di belakang. Hanya di depan itu untuk orang-orang yang rohaniawan dan sebagainya. Ya. Baik. Saya rasa tentang keris ini nanti ke depan kita tidak perlu berdebat lagi. Keris ya versi ngokonya itu begitu, kromo madionya begitu, kromo inggil begitu. Nah sekarang yang saya ingin tanyakan adalah kalau dari segi bahasa saja ada kastanya. Nah kalau dari segi bendanya itu apa juga ada pengkelompokan seperti kasta-kasta begitu tentang keris, tentang derajatnya? Ya. Dari keris sendiri, kalau masalah pengelompokan atau pengkategorian itu ada dari dulu sampai sekarang ada. Cuman mungkin kebanyakan orang-orang sekarang kurang memperdulikan itu ya Pak ya, kurang memperdulikan. Jadi banyak sekali kategorinya. Di antara yang pertama, yang paling bawah itu keris koden. Kalau bahasanya keris koden atau kodian, keris yang dibuat secara massal dan mohon maaf, cara pembuatan, teknik dan bahan ala kadarnya. Pokoknya yang penting berbentuk seperti keris gitu ya. Gitu. Jadi terus yang kedua itu souvenir. Souvenir ada bermacam-macam. Souvenir mungkin dari sahabat, dari pejabat, dari raja. Jadi macam-macam, dan souvenir ini dibuat sebisa mungkin, seindah mungkin. Ya tergantung yang memesan sebetulnya. Kalau itu souvenir dari seorang pejabat atau raja, tentunya dibuat dengan material atau hiasan yang bagus ya, yang kelihatan bagus. Beda sama koden tadi. Kalau koden ala kadarnya gitu. Kalau koden dan souvenir, souvenir ini kan kalau kita bahas di bahasa yang sekarang ini juga oleh-oleh gitu. Oleh-oleh. Itu yang kodian dan yang souvenir ini apa ada tuahnya? Kalau setahu saya, kalau yang kodian tidak. Oke. Nah, kalau yang kodian tidak. Tapi kalau souvenir, tuah-tuah yang bagaimana? Kalau souvenir dari seorang raja, kalau zaman dulu dipercaya ada tuahnya, meskipun cara pembuatannya mungkin tidak memakai ritual-ritual yang khusus. Jadi ada kemungkinan ada tuahnya, tapi besar kemungkinan tidak ada. Oke. Lanjut ke kategori selanjutnya. Ya. Kategori selanjutnya itu keris ageman. Keris ageman, apa itu keris ageman? Ageman itu pegangan, sesuatu yang dipegang. Ageman itu kalau bahasa gampangnya itu penanda status sosial lebih tepatnya. Penanda status sosial. Seorang pejabat itu kerisnya apa? Seorang petani atau orang biasa kerisnya apa? Seorang raja itu kerisnya bagaimana? Itu keris ageman. Dan keris ageman ini sebisa mungkin dibuat juga indah, karena ada kalanya diperlihatkan pada seorang, oh ini loh keris saya, berarti saya itu pejabat. Kurang lebih seperti itu. Nah, keris itu sendiri kan kalau dimasukkan warangka, itu cuma kelihatan besinya sedikit aja di bagian gonjonya, di bagian bawah. Nah, dari mana orang di masa lalu itu bisa menyimpulkan kalau nggak dikeluarkan kerisnya dari jauh, oh ciri begitu berarti raja, ciri begini berarti pedagang, ini bangsawan, itu apa ada ciri yang membedakan secara visual? Kalau zaman dahulu ada, jadi ada ciri-ciri yang diketahui oleh orang-orang umum, dari ciri-ciri yang halus sampai yang mencolok. Contoh, di zaman Mataram itu ada gesekan antara kerajaan Mataram sama kerajaan Padi. Saat sudah itu reda, prajurit-prajurit Mataram dihadiahi oleh Sultan Agung sebuah keris yang bercirikan dihiasi emas bergambar gajah dan singa. Itu untuk pejabat tertentu. Di atasnya ada hiasan yang hampir full bilah, kalau bahasa kerisnya itu kamarogan. Itu ada. Nah, orang hanya melihat bahwa gajah yang bergambar gajah dan singa itu akan tahu, oh beliau itu siapa, pejabat apa, itu orang itu akan tahu. Hanya melihat gambaran itu atau hiasan itu saja, dan masih ada sandi-sandi yang lain atau ciri-ciri yang lain yang bisa diketahui. Cuman orang sekarang mungkin itu kurang diketahui, banyak yang kurang diketahui. Tapi di masa itu berarti rakyat mengetahui ya? Mengetahui. Sehingga kalau lihat, oh
itu camat lewat Iya, misalnya begitu iya, ya. mengetahui. Oke. Ya mungkin kalau penanda sosial saat ini ya, Anda di cermin kemudian foto pakai handphone tertentu kelihatan mereknya, ini kaya gitu, tapi Iya. nggak jelas jabatannya apa. Iya. Kalau dulu Udah jelas. kaya dan berjabatan itu dua hal yang bisa ditonjolkan Iya, buat keris. Ya. betul sekali. Baik, adakah pengelompokan lain selain yang sudah disebutkan Iya, tadi? masih ada. Selain keris ageman tadi, keris Shokunin dan keris Kodian, ada keris Tayo. Tayo. Nah, keris Tayo itu keris yang dibuat hanya mengedepankan sisi isoteri atau tuahnya saja. Untuk masalah tampilannya, ya meskipun bagus atau baik, tapi lebih mengutamakan sisi tuahnya saja. Jadi kebalikan sama ageman. Kalau ageman Yang penting mengedepankan bagusnya, kalau tuahnya nanti mengikuti gitu kan. Tapi kalau Tayo mengedepankan tuahnya dan masalah tampilannya itu nomor 2. Kenapa? Alasannya karena keris Tayo sendiri tidak diperuntukkan untuk dipamer-pamerkan atau diperlihatkan. Zaman dahulu lebih disinengkerkan atau disimpan di rumah. Diharapkan tuahnya saja, tidak perlu untuk dilihat-lihatkan. Berarti lebih mirip dengan definisi keris ya, dia memang disinengkerkan, memang disimpan. Betul. Oke. Ini mungkin agak menyimpang, tapi saya ingin bertanya, keris itu kalau nggak dibawa, Ya. saya tinggal di rumah misalnya, keris Tayo saya tinggal di rumah, terus saya keluar, sedangkan keris itu diharapkan tuahnya adalah kewibawaan. Apakah tuahnya masih bisa terjadi pada diri saya? Ya inilah kalau berbicara soal tuah, ini kita akan kembali ke kearifan lokal nenek moyang dulu, di mana ada sesuatu hal yang sakral dalam hal serah terima keris. Keris kalau zaman dahulu sudah diserahkan, sudah diijab, kabulkan kepada orang lain, itu tuahnya yang mengikuti orang itu. Jadi ada istilah seolah-olah ada ikatan batin. Barangnya dimanapun, kalau itu hak kita, ya tuahnya akan dipercaya kemanapun kita. Berarti ini ibarat begini ya, BPKB mobil ditinggal di rumah, mobilnya tetap kita bisa gunakan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ini membuka pemahaman saya. Kemudian di atas Tayo atau selain Tayo, adakah kategori lain? Ya itu ada. Yang terakhir itu kategori pusaka. Kalau masalah pusaka ini penjabarannya panjang lebar. Ya kita jangan panjang lebar dulu. Syarat sebuah keris disebut sebagai pusaka itu apa? Jadi nanti kita tahu, oh ternyata kerisku souvenir, kerisku Tayo, kerisku, nah ini pusaka. Oh iya. Kalau kita berbicara masalah pusaka itu ada 2. Ini menurut yang saya pelajari. Pusaka yang dari awal memang dibuat untuk pusaka, dari awal. Dan yang kedua, karena dipusakakan. Baik. Nah, kita bicara yang dipusakakan dulu. Ada beberapa dipusakakan itu karena mungkin sejarahnya itu, historinya atau kenangannya. Entah itu dulunya itu pemberian orang tua, pemberian Pak Kiai, pemberian siapa atau pemberian seorang sahabat. Karena keinginan untuk memuliakan dan rasa hormatnya terhadap seseorang yang memberi itu tadi, dan juga terhadap kerisnya itu, akhirnya dipusakakan. Nah, ini menjadi pusaka yang dipusakakan karena sejarahnya. Yang kedua, dipusakakan karena yang memegang. Keris ini dulu pernah dipegang tokoh siapa gitu, orang yang mungkin terkenal, contoh Jenderal Sudirman ini misalnya contoh saja, atau tokoh siapa, dan zaman sekarang dirawat oleh seorang karena mungkin dulu dirawat oleh tokoh-tokoh yang sangat berjasa, akhirnya dipusakakan sebagai rasa penghormatan. Dan yang ketiga, karena jasanya. Ada benda-benda tertentu termasuk keris juga karena mungkin jasanya dianggap berjasa, pernah menjadi perantara keselamatan contohnya, sebagai rasa hormat dan terima kasihnya, akhirnya benda itu dipusakakan. Dan yang kedua adalah pusaka yang di awal dibuat memang untuk pusaka, sudah melalui tahapan-tahapan dan proses-proses syarat-syarat yang sudah komplit. Dari segi fisik, kategori di garis ageman ada indah, kategori di garis tayuan ada
bertuah pasti. Nah, karena keris itu sebagai pusaka, namun juga sebagai senjata, dia harus kuat juga sebagai senjata. Kategori senjata itu juga dimiliki oleh pusaka, jadi kuat, indah, dan bertuah. Dan itu harus dimiliki oleh keris yang dikategorikan sebagai pusaka. Nah, jadi souvenir belum tentu bertuah, ya. tayuh belum tentu indah, tapi kalau pusaka harus kuat, harus indah, dan harus bertuah. Ya. Sekarang apa bedanya, Mas? Benda yang sengaja kita pusakakan. Misalnya begini, saya dapat keris, sebenarnya nggak ada tuahnya, tapi saya mempercayai keris ini harus jaga, lalu saya pusakakan. Saya jaga, saya silangkarkan, saya jaga dari najis misalnya, dan saya benar-benar mempusakakan keris pusaka yang dari awal beneran itu dibuat memang dengan ciri-ciri pusaka, kuat, indah, dan bertuah. Apakah akan sama nanti manfaatnya, atau memang dari awal yang berbeda akan tetap berbeda? Ya. Kalau menurut saya, karena dari awal sudah berbeda, ya tetap berbeda. Kalau keris atau keris biasa yang mungkin dikatakan tidak ada tuahnya, atau bahkan keris kodian sekalipun, zaman dahulu dan sekarang ditemukan, dirawat, dipusakakan, apakah ada manfaatnya? Ya, bisa jadi. Karena kita melakukan hal-hal yang sifatnya ritual, mempusakakan keris itu kan terkadang kita memberikan penghormatan yang berlebihan, banyak orang seperti itu, dan itu akan mengundang sesuatu hal yang sifatnya gaib. Mengendarai benda itu, keris itu, dan ada kalanya itu mendatangkan manfaat, dan ada kalanya mendatangkan mudarat. Jadi sesuatu yang bukan pusaka ketika Anda pusakakan itu sebenarnya, kalau boleh saya tarik kesimpulan, tetap bisa memunculkan tuah berdasarkan harapan kita. Kalau orang modern mengatakan di mana kita memberikan perhatian maka energi akan mengalir di sana. Tapi yang kita tidak bisa kontrol adalah energi dari apa, yang bersifat apa yang masuk ke dalamnya. Kalau yang masuk demit, misalnya karena itu nggak terlihat masalahnya, Pak. Kalau yang masuk demit, maka sebenarnya yang sedang Anda muliakan itu demit. Nah, begitu juga kalau yang masuk malaikat misalnya. Tapi kan di sini kita sebagai orang yang tidak punya kapasitas untuk mengetahui ini demit atau malaikat gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya pribadi, kalau memang Anda mencari pusaka, carilah pusaka yang dari awal dibuat sebagai pusaka. Jadi tuahnya pun sudah jelas dibuat dengan doa. Yang ada di dalamnya itu nanti kita bahas, nanti ada bagian dari tuah, karomah, berkah ya. Nanti kita bahas di video yang lain, dan bukan demit. Jadi penutup perjumpaan kali ini, terima kasih atas info dari Mas Irul Keris, sangat membantu bagi kita semua. Keris yang indah belum tentu bertuah, keris bertuah belum tentu indah, tapi pusaka pasti kuat, indah, dan bertuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.